Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini membahas khusus tentang kehidupan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, dalam beberapa menit ke depan kita akan kembali menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Jika saudara memiliki komentar dan pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber Pendeta Cucu Elia. Shalom Pendeta Cucu. Shalom Dr. Grace. Shalom Pak Gerald Hutagalo. Shalom Dr. Grace. Ada Ibu Feni juga. Shalom Bu Feni. Shalom Dr. Grace. Dr. Alvin Rantung. Shalom. Dan Pak Michael Mangawal. Shalom Dr. Grace. Baiklah para pendengar sekalian, kali ini Pendeta Cucu Elia akan membahas bab yang ke-37 dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Para Evangelis yang Pertama. Akan ada ringkasan dan kami akan mendiskusikan bab yang ke-37 ini dan akan diakhiri dengan kesimpulan dan doa. Kami persilakan Pendeta Cucu. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana sudah disebutkan tadi bahwa judul yang dibahas pada hari ini adalah para evangelis yang pertama. Untuk itu mari kita awali dengan doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah Allah yang telah memberkati kami, kiranya juga menuntun kami, membimbing kami dengan Roh Kudus, agar setiap perkataan kami adalah perkataan yang berasal dari Engkau ya Tuhan, yang dapat membangun iman dan menguatkan, meneguhkan kehidupan kami dan pengharapan kami di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang mendapat kesempatan melihat dan belajar dari Yesus adalah murid-murid Yesus sendiri. Dan mereka dapat dikatakan sebagai para evangelis yang pertama. Juru kabar yang pertama ini telah dididik di bawah asuhan Yesus langsung. Dan Yesuslah yang memilih dan menunjuk mereka langsung, tanpa lamaran dan tanpa permohonan mereka. Sungguh ini adalah satu hal yang berbeda dengan para guru yang lain. Yesus sendiri yang memilih dan menunjuk mereka. Para evangelis yang pertama ini turut menderita bersama-sama dengan Yesus dalam kesulitan yang menimpa hidup mereka. Mereka telah mendengar khotbah-khotbahnya berjalan dan bercakap-cakap dengan Yesus Kristus. Dan dari petunjuk-petunjuknya, setiap hari mereka belajar bagaimana caranya bekerja untuk meninggikan derajat manusia. Saudaraku sekalian, pemaparan dalam pasal ini adalah merupakan metode pelatihan Yesus dalam mempersiapkan murid-murid sebagai para penginjil dan mampu menerapkan dalam situasi yang berbeda. Tentu bagi para pemimpin dan pendidik, saya yakin catatan pelayanan Yesus ini dalam mengelola kelompok kecil ini atau yang saya sebut sebagai kelompok inti akan menolong dan memampukan kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih luas. Dalam metode pelatihan yang Yesus buat ini, Ia mengutus mereka pergi berdua-dua menyusuri kota-kota dan dusun-dusun
dengan tujuan agar mereka dapat menolong dan memberanikan satu sama lain, saling menasehati dan berdoa bersama-sama, saling menguatkan kelemahan sesamanya. Dalam pelayanan Yesus ini, ia lebih banyak mengadakan pelayanan penyembuhan daripada berkhotbah. Dan dengan berbagai mujizat yang dilakukannya, banyak orang pada akhirnya mengenalnya. Di berbagai jalan yang ia lalui, selalu nama Yesus, namanya saja yang dibicarakan. Suaranya, wajahnya adalah yang pertama diperhatikan, karena sungguh Yesus telah memberi kesan kebaikan dan kemurahan. Murid-murid Kristus diharapkan melakukan yang sama dalam pelayanan mereka. Mereka harus memberi makan, memberi pakaian, menghiburkan yang putus asa, yang sengsara, dan yang menderita. Namun demikian, mereka tidak hanya melayani kebutuhan fisik saja, tapi menuntun juga orang-orang berdosa kepada tabib agung Yesus yang menyucikan jiwa dari kusta dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid pada masa ini harus menyampaikan pekabaran Injil kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudaraku, pernyataan Yesus ini sering dipertanyakan dan bahkan sebahagian orang menyimpulkan bahwa Injil hanya ditujukan untuk orang Israel saja. Dan Injil itu hanya dikhususkan hanya orang Israel saja. Namun sesungguhnya, saudaraku sekalian, ini adalah strategi Yesus. Strategi Yesus supaya tidak kehilangan pengaruh dari orang-orang Yahudi. Orang akan memandang bahwa Injil Kerajaan Allah yang dibagikan oleh Yesus dan murid-muridnya adalah bahagian dari ajaran mereka juga. Memang saatnya akan tiba untuk menyebarkan Injil kepada seluruh bangsa. Namun saat itu mereka harus memberitakan Injil di antara orang Yahudi agar mereka tidak menghadapi penentangan yang lebih banyak lagi. Pelayanan pertama murid-murid Yesus hanya diizinkan ke tempat di mana Yesus telah jalani, dan mereka hanya membawa bekal seadanya, tidak perlu berlebihan. Juga tidak menggunakan pakaian yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Karena seperti para guru agama Yahudi, seringkali mereka menggunakan pakaian yang berbeda dari orang kebanyakan agar kelihatan seperti seorang guru. Tetapi murid-murid Yesus dianjurkan menggunakan pakaian biasa saja. Dan ini adalah merupakan prinsip kontekstualisme. Mereka juga tidak perlu masuk ke dalam bait suci dan memanggil orang-orang untuk mengadakan perbaktian umum atau yang kita sebut mungkin KKR. Mereka justru harus melakukan pelayanannya dari rumah ke rumah dan tidak meminta jamuan khusus dari mereka, sekalipun tidak perlu menolak kebaikan mereka. Ini adalah satu prinsip yang penting sekali untuk siapa saja yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Yesus memandang jauh ke depan dan banyak sekali tantangan dan penentangan yang mungkin akan terjadi pada murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kesulitan dengan terus mendorong mereka untuk terus bergantung kepada kuasa Allah. Yesus mengingatkan para utusan bahwa mereka diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Mereka akan menghadapi tekanan yang sulit, namun mereka harus mempraktekkan hidup seperti cerdiknya ular dan tulusnya merpati. Mereka perlu belajar berbicara dengan ramah, tanpa kekasaran dan kata-kata pedas, dan dengan taktik yang bijaksana. Mereka mungkin akan menghadapi tuduhan-tuduhan palsu yang melemahkan, yang datangnya dari agen-agen setan. Untuk itu mereka harus lebih bersandar pada firman Allah dan kuasa Allah yang melembutkan dan memampukan mereka menghadapi tuduhan dan hasutan yang mungkin bisa menjerat mereka. Murid-murid tidak memiliki keberanian dan ketetapan hati untuk menjadi martir, menjadi orang yang mati syahid. Namun Tuhan berjanji akan melengkapi mereka dengan kesanggupan untuk menghadapi tantangan ini.
Memang tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi sungguh amat berat, yang mungkin bahkan dengan aniaya. Namun demikian, dengan janji Tuhan, Roh Kudus akan mengilhami mereka dengan perkataan yang benar ketika mereka akan berhadapan dengan pengadilan duniawi. Begitu banyak tekanan dan aniaya yang mungkin akan dialami para murid, namun pertentangan yang sepahit apapun jangan pernah mengindahkan ikatan-ikatan dunia sehalus apapun. Mungkin pengkhianatan dan aniaya bisa datang dari keluarga kita bahkan. Namun kita harus menghindari aniaya dan jangan pernah menerjunkan diri pada penganiayaan yang tidak perlu. Memang seringkali kita akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita, tapi Yesus memberi teladan agar kita menghindar untuk sementara waktu dan tidak perlu dengan sembrono menantang seakan-akan kita punya iman yang kuat dan seolah-olah tidak takut aniaya. Sesungguhnya hindarilah sebisa mungkin. Dengan menghindari, kita tidak dituntun untuk membeli kedamaian dengan kompromi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjadikan diri kita sebagai pemberita-pemberita Injil, tentu sangatlah diperlukan sebuah keteguhan iman pada janji-janji yang pasti akan penyertaan Tuhan, sekalipun bukan iman pada janji yang takabur. Yesus menunjukkan janji pemeliharaannya melalui gambaran burung-burung yang tidak dibiarkan Allah jatuh, dan tak seekor burung pipit pun yang jatuh ke tanah tanpa diketahui oleh Allah. Jadi sungguh Allah akan menyertai para juru kabarnya sampai pada akhir zaman. Demikian ringkasan dari buku Kerinduan Segala Zaman yang berjudul Para Evangelis yang Pertama. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Cucu dan para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita semua adalah pewarta Injil kebenaran Kristus yang seharusnya membagikan Injil kepada setiap orang, Injil yang menyelamatkan. Mari miliki keselamatan di dalam pengalaman mempelajari kehidupan Yesus, Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu bersama kami Advent Vision Media Ministry, dan kami harap saudara terus bergabung di dalam pembahasan khusus buku Kerinduan Segala Zaman. Kali ini pembahasan bab yang ke-37. Bila saudara memiliki komentar ataupun pertanyaan, bahkan bila ada yang ingin untuk didoakan dengan masalah-masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. kita akan mendiskusikan bab yang ke-37 ini. Nampaknya di sini cukup panjang keterangan-keterangan yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam pasal yang ke-37 ini tentang evangelis. Evangelis yang pertama tentu kita ingat rasul-rasul yang menjadi inner circle dari Tuhan pertama kali ya, lingkaran paling dekat ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Evangelis itu sebenarnya arti katanya itu apa sih Pendeta? Ya, sehubungan dengan asal katanya barangkali ini adalah kabar baik mungkin ya, yaitu angelos, yaitu kabar baik, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang membawa kabar baik ya. Dan para murid adalah orang-orang yang ditunjuk pertama kali untuk dilatih pertama kali menjadi juru kabar yang memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Dan saya kira itu yang berkaitan dengan istilah jadi evangelis. Pembawa kabar baik ya. Benar sekali. Iya, para pendengar sekalian, saudara yang menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara juga adalah pembawa kabar baik yang menyelamatkan. Mungkin saya sedikit mau bertanya ini Pendeta, dan ada sebagian yang tadi sudah disampaikan bahwa para pelayan Tuhan atau evangelis, saya dan saudara memberikan pelayanan mulai dari kebutuhan jasmani ya. Iya. Karena Yesus pun memberikan teladan, dia nggak banyak mengajar. Yang paling banyak yaitu menyembuhkan, berkhotbahnya kurang. Jadi kita pun diajar pertama untuk memberi kebutuhan hidup
orang lain yang bisa kita berikan. Kemudian yang kedua adalah yang ditekankan juga bahwa hamba Tuhan atau para evangelis ini harus menunjukkan penyangkalan diri. Nah, bagaimana kita jangan terjebak kepada melayani berlebihan. Kita semua adalah pelayan Tuhan, tapi kadangkala kelihatannya seperti berlebihan cara orang melayani pelayan-pelayan Tuhan, sementara pelayan Tuhan itu sendiri harus memberikan teladan penyangkalan diri. Bagaimana nih pendeta? Mungkin pertanyaan saya agak, tapi saya harap pendeta bisa memahami apa yang saya maksudkan. Iya, memang ada, bukan hanya tersirat, sangat jelas sekali bahwa apa yang dimaksudkan dalam pelajaran pada hari ini, bahwa para pelayan Tuhan, mereka yang dipanggil untuk menjadi juru kabar Tuhan itu adalah orang-orang yang seyogianya mampu untuk hidup sederhana, hidup dengan penyangkalan diri, yang walaupun mungkin, mudah-mudahan kacamata saya ini tepat, bahwa kebanyakan mungkin juru kabar ini hidupnya tidak lagi sederhana kelihatannya, sudah lebih baik, dan bahkan bukan hanya lebih baik, terbaik barangkali di masyarakat. Namun demikian, ini adalah sebuah tantangan dan bahkan mungkin juga sebuah godaan atau ujian bagi si juru kabar itu sendiri untuk belajar tetap hidup dalam kesederhanaan. Bahkan kelihatannya untuk menjadi juru kabar ke satu tempat yang mungkin membutuhkan biaya cukup banyak, tetapi kelihatannya Yesus mengajarkan untuk membawa bekal seadanya. Namun juga bukan berarti Tuhan membiarkan. Sudah pasti Tuhan memelihara dan akan mencukupkan. Itulah janjinya. Memang jadi diperlukan selalu kesadaran atau kewaspadaan agar jangan sampai berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan baik melalui pelayanan para anggota maupun dari segala penjuru berkat itu bisa datang, supaya para pendeta atau pelayan Tuhan siapa saja untuk selalu mengingat akan penyangkalan diri, roh untuk menyangkal diri. Saya lihat Pak Gerald sudah siap dengan pertanyaannya, silakan. Mungkin Dr. Grace, kita mau menambahkan sedikit ya beberapa poin. Kalau evangelis adalah orang-orang yang membawa kabar baik ya, dan kemudian saya rasa itu adalah merupakan kerinduan kita semua ya, yang sudah mendengarkan kabar baik, bukan hanya kepada pendeta ya, tetapi kita yang sudah mendengarkan kabar baik untuk juga memberikan pekabaran yang sama kepada sekeliling kita. Jadi saya melihatnya kalau di dalam praktek kehidupan kita, kabar baik yang bisa kita lakukan adalah di mana kita berada ya, di tempat kita bekerja, dalam lingkungan kita. Pak Gerald, kalau boleh saya katakan dalam satu kalimat, apa yang Pak Gerald sampaikan adalah satu tindakan atau perbuatan itu bernilai lebih dari 1000 kata-kata, seperti itu kira-kira ya. Jadi hidup kita adalah benar-benar pekabaran yang kita bawakan. Kita mungkin boleh berkhotbah banyak beribu-ribu kata atau berjam-jam, tetapi hidup kita itulah yang sangat mempunyai kuasa. Terima kasih banyak. Ini kita masih ada sedikit waktu lagi. Pak Gerald, silakan. Saya lihat masih ada pertanyaannya. Ya, terima kasih Dr. Chris. Ini hanya ingin memberikan satu kutipan yang baik sekali dari bab ini ya, bab 37. Ini di halaman 377 dikatakan, kasih Kristus yang dinyatakan di dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri akan lebih bermanfaat di dalam memperbaharui orang-orang yang berbuat jahat daripada pedang atau ruang pengadilan. Ini perlu untuk menghentikan kejahatan pelanggar hukum. Tetapi pekerja-pekerja Injil yang penuh kasih dapat melakukan lebih daripada ini. Sering hati makin dikeraskan jika ditegur, tetapi hati akan hancur di bawah kasih Kristus. Kasih Kristus ini memang luar biasa ya, karena
Kalau kita memberi pekabaran Tuhan, seringkali kita juga jadi kesannya jadi sering menegur dan membenarkan diri sendiri gitu. Tetapi bagaimana caranya kita memberikan pekabaran Tuhan adalah sungguh-sungguh dengan kasih Kristus. Sedikit saya tambahkan, banyak juga ya pekabaran yang dilakukan saat ini misalkan juga sepertinya mementingkan diri sendiri gitu. Penginjil-penginjil yang kelihatannya menjadi elit kelihatannya, tetapi kita kelihatannya nggak melihat, tidak mementingkan diri sendirinya ini dan kesederhanaan dan kerendahan hatinya gitu. Yang kita lihat malah elitnya ini, sangat eksklusifnya ini. Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bukan hanya kepada pendeta, pastor, tapi juga kepada kita semua yang juga memang menjadi evangelis ya, dimanapun kita berada, saya rasa gitu. Terima kasih banyak Pendeta, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, hidup bersama Yesus akan menghantar kita dengan perseteruan melawan si jahat, akan tetapi melekat tanggung jawab untuk menjadi penginjil bagi Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Tapi jangan takut, janji penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Kami berharap saudara akan terus bergabung di dalam pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman bersama kami Advent Vision Media Ministry. Bila ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk didoakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. kami persilakan Pendeta Cucu untuk memberikan kesimpulan bagi bab ini. Ya, sekali lagi bahwa saya ingin menekankan tentang strategi, bahwa apa yang Yesus buat adalah strategi yang tepat. Sekalipun ada banyak orang membuat sekarang pelatihan-pelatihan pemuridan dengan berbagai cara yang mungkin ada kemiripan, tetapi kita perlu melihat bahwa apa yang Yesus buat, apa yang Yesus berikan contoh, ada satu strategi pelatihan yang terbaik. Berdua-dua, begitu sederhana, dan pergi dari rumah ke rumah. Itu adalah sebuah strategi yang Yesus memang tunjukkan sebagai satu kebenaran yang perlu dan harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah kita memiliki panggilan untuk melayani dengan karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Dan satu hal lagi, bahwa kita boleh melayani baik fisik, demikian juga rohani. Kita memberikan pelayanan, kebutuhan jasmani, demikian juga kerohaniannya. Inilah kesimpulan kami, mari kita bawa dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami datang menaikkan puji dan syukur untuk berkat Tuhan, untuk bimbingan Roh Kudus dalam diskusi kami, untuk melihat lebih dalam akan panggilan Tuhan bagi masing-masing kami, demikian juga para pendengar, agar kami boleh semakin memahami akan panggilan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kami, untuk boleh melayani Tuhan, di mana banyak jiwa boleh dikuatkan, diteguhkan, dan mendengar kebenaran melalui apa yang kami boleh lakukan. Bapa, berkati kami untuk kami semakin lagi terpanggil, walaupun dengan berbagai tantangan dan bahkan aniaya, kami tetap siap sedia. Semuanya kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa doa ini Tuhan hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kami berdoa semoga saudara-saudara diberkati dengan pembahasan kali ini buku Kerinduan Segala Zaman bab yang ke-37, dan kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya bab yang ke-38 dengan judul Marilah Beristirahat Seketika. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.